Putra Tuan Xie akan berusia 18 tahun besok. Dan Anda di sini, atas nama putri Anda yang mengecewakan, melamar pernikahan, bukankah itu terlalu bersemangat? Jangan main-main denganku. Anda tidak berbeda. Minainker. Keluarga Su menawarkan ginseng panas tua, sebuah villa Zenith Estate, batu giok zamrud kekaisaran, dan 1000 pon emas untuk meminangnya. Dengan tawaran sekecil itu, berani melamar yang terkaya, keluarga Gu mempersembahkan Ganoderma 9 spora, 10 perkebunan istana kekaisaran, 10 mutiara laut azur, kartu hitam elit. Ya Tuhan, kenapa Anda semua di sini lagi? Sudah kubilang putraku tidak ada di sini. Kami tidak kekurangan barang-barang ini. Tolong bawa kembali. Oh, tapi kami bisa menunggu. Tuan Xie, kami bisa menunggu. Ya, Tuan Xie, tolong, biarkan kami bertemu dengannya. Tidak ada ruang untuk itu. Bagaimana kalau aku menikahimu, dan putriku menikah dengan putramu? Itu akan membuat hubungan keluarga kita semakin kuat. Guman kau. Apa yang kau lakukan? Kau wanita terkaya di Northernwood. Tidakkah kau bisa sedikit lebih menahan diri? Bagaimana dengan ini? Di upacara kedewasaan putraku, kau akan bertemu dengannya secara alami. Oh, Jam 3. Kalian semua sebaiknya pergi sekarang. Aku ada urusan penting. Jam 3? Dia sengaja menekankan jam 3. Apakah dia ingin aku kembali jam 3? Tepat sekali, pasti begitu. Bawa semua hadiah ke dalam. Apa yang kau lakukan? Sudah kubilang, jangan kirim ke rumahku. Aku tidak punya ruang untuk itu. Bagaimana aku akan menjelaskan ini pada putraku? Menjelaskan apa, ayah? Siapa orang-orang itu? Tidak ada. Yun, kamu lapar? Ayah akan membuatkan makan malam. Ayah, jangan salahkan aku tidak memberitahumu. Acara ini membutuhkan kerahasiaan penuh dari orang tua. Ayah, aku kembali hanya untuk memberitahumu. Aku makan di rumah teman malam ini. Ayah tidak perlu memasak. Sampai jumpa, ayah. Hey Yun. Anak ini, selamat datang, semuanya, di program wawancara spesial kami. Bagaimana seorang siswa unggul dibuat. Akara kami akan disiarkan langsung, secara diam-diam, untuk menunjukkan kepada semua orang pendidikan sebenarnya dari siswa unggul kami. Selanjutnya, mari sambut 3 siswa unggul kami. Su Yao Yao, siswa unggul dari Southernwood, siswa unggul dari Northernwood, Guyan Aksayan, dan terakhir, dari Provinsi Dua Sungai, siswa unggul, Xie Yun. Halo semuanya, saya Xie Yun. Saya dari desa Hearthstone. Bau apa itu? Maksudku, akar rendahan makam APA ini? Apa kau tidak punya standar? Nona Gu, tolong jangan bicara begitu. Meskipun dia berasal dari latar belakang sederhana, dia adalah yang pertama dan satu-satunya anak jenius dalam sejarah yang mendapat nilai sempurna. Orang seperti dia, apa gunanya mendapat nilai sempurna? Mereka tetap akan bekerja untuk kami orang kaya. Kalau tanya aku, dia seharusnya tidak ikut acara apapun sekarang. Dia seharusnya bekerja kasar. Bagaimanapun, di segala tempatnya. Xie Yun, dia belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan acara ini. Jangan dimasukkan hari, silakan duduk. Permisi. Sedang apa kau? Jangan duduk di sebelahku, kau kotor. Apa salahnya orang desa, makanan yang kita makan ditanam oleh para petani kita. Kenapa kau tak mengeluh kotor saat memakannya? Lagi pula, tanpa para petani yang banyak, kita akan tetap kelaparan. Beri dia 100 tahun. Dia takkan pernah dapat kesempatan. Ibuku wanita terkaya di Northernwood, dan pacarku, dia Pueris Obsidian Holdings. Orang tak punya sepertinya. Tak pantas bawakan sepertiku. Jangan menyanyiakan mutiara. Tuan rumah, biarkan dia duduk denganku. Tidak masalah. Terima kasih. Sama-sama. Baiklah, acara dilanjutkan. Mari kita lihat dulu. Sarjana terbaik dari Provinsi Dua Sungai. Kehidupan nyata Xie Yun. Halo. Anakku sedang tidak di rumah. Datanglah sekarang. Jangan sampai ada yang melihat. Ya ampun, acara baru mulai sudah ada drama.
IMU. Dia bertemu janda muda? Oh, benar. Pedalaman memang kacau. Jangan fitnah Ayaku. Apa salah kami? Koanya menu du kami tanpa dasar. Janda muda ini sudah menyelinap ke rumahnya. Kau masih berdebat? Tunggu saja janda muda ini masuk. Dan lihat aku mempermalukanmu. Yun, aku merahasiakannya darimu bertahun-tahun. Sudah waktunya ayah memberitahumu kebenarannya. Tuan Xia, aku di sini. Apa yang kau lakukan di sini? Oh, sudahlah. Bukankah kau memintaku datang? Kau. Oh, tak ada orang di sini. Langsung saja ke intinya. Ini. Ibu? Ibu? Dia ibumu? Mr. Hill. Bagaimana bisa ibuku ke rumahnya? Nona Geo, bagaimana ibumu bisa kenal ayah Xie Yun? Bagaimana mungkin ibuku kenal orang kampungan sepertinya? Aku yakin kalian ada di balik ini. Akara sampai makam APA ini. Aku tidak akan syuting lagi. Hei, Nonaku. Tunggu sebentar. Kami akan ikut ke rumahnya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan kita bisa mengklarifikasi kesalahpahaman. Memiliki reputasi kedua belah pihak. Ayo kita pergi sekarang. Aku juga ingin tahu apa yang terjadi. Oh, asalkan kau setuju. Pernikahan anak-anak. Aku akan setuju apa saja. Omong kosong. Kau menganggapku orang macam apa? Kilyar, Ayolah. pergi dari sini. Tuan Xia. Tuan Xia. Oh, tolong jangan. Tuan Xia. Kilyar, Apa yang kau lakukan? oh, keluar saja. Kecua. Oh, Tuan Xia. Pergi sekarang. Oh, tidak. Tuan Si, tolong jangan. Apa yang kau lakukan? Tidak, Tuan Si, tolong. Tuan Xia. Sudah kubilang pergi. Tuan Xia. Apa aku tidak menarik? Aha. Pantas saja dia menolak. Dia pasti terpesona oleh wanita penggoda itu. Kecua, para pengacara sudah menunggu Anda di hotel. Perjanjian pengalihan saham juga sudah siap. Yang perlu Anda lakukan hanyalah ke sana, Kap di sana. Dan perjanjian ini akan resmi berlaku. Baik. Sebarkan foto Yun. Bayar semua orang tahu duluan. Seperti apa pewaris masa depan saya. Nantinya, upacara kedewasaan besok. Tidak bol ada kendala APA pun. Dimengerti. Oh tidak. Saya lupa membawa Kap di rumah. Cepat, bawa saya kembali. Ibu? Ayah? Ayah? Ayah. Kemana mereka pergi? Ayah petani Anda itu, di mana dia menyembunyikan ibuku? Orang udik ini berniat buruk. Bagaimana bisa kau begitu tidak masuk akal? Ibumu yang mencari ayahku. Ayahmu pasti menipu ibuku agar datang ke sini. Telepon ayah petani Anda sekarang juga, dan suruh dia segera kembali ke sini. Guyan Shin. Jaga mulutmu. Aku sudah terlalu lama mentolerir. Kau mau meneleponnya atau tidak? Tidak mau. Kecuali kau meminta maaf pada ayah. Dasar petani, berani-beraninya kau mencoba menawar denganku? Suruh ayahmu menyeret dirinya kembali ke sini sekarang. Jangan keterlaluan. Keter Laoyuan? Aku bisa lebih buruk lagi. Abayong kulakukan. Berani-beraninya kau menghancurkan barang di rumahku? Karena aku dari keluarga terkaya di Northern Ward. Dan kau hanyalah rakyat jelata rendahan. Sebaiknya kau panggil ayahmu yang tak berguna sekarang juga. Jika aku tidak melihat ibuku di sini hari ini, aku akan menghancurkan seluruh rumahmu berkeping-keping. Guyan Shin, tenangkan dirimu. Apapun yang terjadi, kau tidak seharusnya menghancurkan barang orang lain. Bukan urusanmu. Dia melakukannya sendiri. Guyan Shin. Profesor lihat. Ini yang kau katakan. Satu-satunya 3 warna dinasti Tang.
Apa itu asli? Ini benar-benar 3 warna tan. Aku tak pernah berpikir akan melihat harta karun seperti itu seumur hidupku. Aku tak percaya harta tak ternilai seperti itu muncul di desa terpencil. Mungkin kita bahkan punya kesempatan untuk mempelajarinya dengan benar. Siapa tahu, kita mungkin bahkan menemukan artefak seperti itu lagi. Clara. Apa, kau mau melawan aku? Ayo, pukul aku. Sebelum kau menyentuhku, lebih baik kau pikirkan apakah dirimu yang menyedihkan itu sanggup. Aku sarankan kau menahan diri. Aku baru saja melihat barang-barang itu. Semuanya barang antik, bisa jadi tak ternilai harganya. Kau bercanda? Jika barang-barang ini antik, apakah keluarga mereka masih bersembunyi di tempat terketak ini? Lagi pula, keluargaku sangat kaya raya. Barang-barang ini, aku mampu membelinya. Cukup. Aku tahu keluargaku tidak sekaya milikmu. Tapi ini rumahku. Sekarang, silakan pergi. Kotidak diterima di rumah kami. APA? Mencoba memeras uang? Katakan, berapa yang kau mau? Apakah ini cukup? APA? Tidak cukup? Kau benar-benar seraka. Ada $100.000 di kartu itu. Aku yakin kau dan ayahmu yang bangkrut tidak pernah melihat uang sebanyak ini seumur hidup. Ini hanya uang receh. Jika kau tidak minta maaf padaku hari ini belum selesai. Lalu kenapa jika aku menghancurkan tumpukan sampah ini, apa yang bisa kau lakukan padaku? Barang antik ini tidak terlihat palsu. Bagaimana bisa keluarga Ethan memiliki barang antik berkualitas tinggi seperti ini? Beberapa orang online mengatakan barang antik ini asli. Seseorang bersedia membayar $1 juta untuk membeli barang antik ini. Oh, dan APA lagi yang orang online katakan? Semua orang mengaku miliarder di internet. Lalu kenapa jika aku menghancurkan tumpukan sampah ini, apa yang bisa kau lakukan padaku? Siapa bilang barang-barang ini palsu? Siapa yang bilang palsu? Kau ini siapa? Sudah kuberi izin kau bicara? Beraninya kau. Ini akademisi Grand Sia, otoritas terkemuka dalam arkeologi. Anda sendikiwan tak tertinggi Profesor Wang Mingyan. Profesor Wang. Ada perlu apa kemari? Saat siaran langsung, harta nasional Triwarna Dinasti Tang ditemukan, jadi aku datang untuk melihatnya. Tumpukan sampah ini Triwarna Dinasti Tang? Hah, lelucon macam apa ini? Aku sudah belajar barang antik puluhan tahun. Aku bisa membedakan asli dan palsu dalam sekejap. Di mana Triwarna Dinasti Tang? Di mana Triwarna Dinasti Tang? Profesor Wang sudah hancur. Harta nasional hancur? APA. Ini Triwarna Dinasti Tang tak ternilai. Bagaimana bisa hancur? Kehancurannya adalah kerugian besar bagi komunitas arkeologi. Siapa yang melakukan ini? Aku tidak tahu itu barang antik asli. Lalu kenapa jika hancur? Paling buruk, aku akan membayarnya. Itu alasanmu? Hanya itu yang bisa kau katakan? Hah, benda ini, kau tahu seberapa berharganya? Lalu kenapa jika itu barang antik di keluargaku? Barang antik dipakai sebagai pispot, ibuku wanita terkaya di Northern Ward. Aku akan bayar barang-barang ini. Setiap pecahan di lantai berharga setidaknya $10 juta. Lupakan ibumu terkaya di Northern Ward. Bahkan jika 4 orang terkaya di wilayah ini datang, mereka takkan mampu membayarnya. Ini harta nasional. Kau akan masuk penjara. Ibuku pasti akan memukulku. Bagaimana bisa semua hancur? Bagaimana aku bisa mempelajarinya sekarang? Profesor Wang. Aku punya lebih banyak di rumah. Tunggu aku akan mengambilkannya untukmu sekarang. Anak muda, katamu APA, kau punya lebih banyak di rumah? Aku akan mengambilkannya untukmu sekarang. Anak muda, lelucon macam apa ini? Warna glasir biru langit, dinasti Song Utara. Porselen biru putih, dinasti Yuan. Ini semua artefak tak ternilai. Xieyun, sebenarnya APA pekerjaan keluargamu? Bagaimana bisa kau punya begitu banyak barang antik? Ayahku bilang dia menemukannya di pertanian. Konyol. Profesor Wang, bukankah ada yang aneh di sini? Benda-benda ini bagaimana mungkin ayahnya menemukannya di pertanian? Ambil konto benda ini. Dulu, penawaran dimulai dari $100 juta, dan aku ada di sana saat itu.
dan penawar yang mendapatkannya adalah ketua Obsidian Holdings, sekarang orang terkaya di dunia. Bagaimana mungkin ayahmu menemukannya di pertanian? Jadi maksudmu, benda-benda bersejarah ini dicuri? Lihat. Sudah kubilang, bagaimana mungkin keluarga petani memiliki barang antik seperti itu? Jadi ayahmu pencuri. Hari ini Samuel Kerujan harus ditanggung ayahmu. Tidak mungkin. Ayahku bukan pencuri. Bukti ada di sini. Kau masih mencoba membantah? Kecuali ayahmu adalah ketua Obsidian Holdings. Mungkin saja. Yun, teman-teman sekelasmu di sini. Yun, ada tamu? Ayah. Ini Profesor Wang. Katanya ada yang salah dengan artefak kita. Apa yang terjadi? Tuan. Sepertinya saya pernah bertemu Anda, Profesor Wang. Anda keliru. Saya hanya petani tua biasa. Bagaimana mungkin saya kenal orang besar seperti Anda? TAPI. Kenapa wajah Anda begitu familiar? Profesor Wang, Anda benar-benar keliru orang. Petani seperti saya ada di mana-mana. Wajar jika Anda keliru. Profesor Wang, Anda pasti keliru orang. Orang berstatus seperti Anda tidak mungkin mengenal petani rendahan seperti dia. Sikapnya memang tampak familiar. Saya hanya tidak bisa mengingatnya. Ayah. Barang antik ini, apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Bukankah Anda bilang menemukannya di ladang? Artefak ini berasal dari teman lama saya. Dia meminta saya untuk menjaganya. Situasinya sangat mendesak saat itu. Dia hanya menitipkan ini. Lalu pergi. Saya mencarinya bertahun-tahun ini untuk mengembalikannya padanya. Lalu terjadilah ini. Jadi, ini semua salah paham. Ya, salah paham. Karena ini salah paham, saya minta maaf atas kesalahpahaman ini. Syukurlah sudah jelas. Karena sudah jelas, kami akan segera pergi. Oh, sayang sekali gerabah glasir 3 warna dinasti Tang ini. Sangat disayangkan. Profesor Ada APA? Saya pasti pernah melihatnya di suatu tempat. Pria itu jelas orang penting. Yun, ada tamu? Ayah. Ini Profesor Wang. Katanya ada yang salah dengan artefak kita. Apa yang terjadi? Tuan. Sepertinya saya pernah bertemu Anda, Profesor Wang. Anda keliru. Saya hanya petani tua biasa. Bagaimana mungkin saya kenal orang besar seperti Anda? TAPI. Kenapa wajah Anda begitu familiar? Profesor Wang, Anda benar-benar keliru orang. Petani seperti saya ada di mana-mana. Wajar jika Anda keliru. Profesor Wang, Anda pasti keliru orang. Orang berstatus seperti Anda tidak mungkin mengenal petani rendahan seperti dia. Sikapnya memang tampak familiar. Saya hanya tidak bisa mengingatnya. Ayah. Barang antik ini, apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Bukankah Anda bilang menemukannya di ladang? Artefak ini berasal dari teman lama saya. Dia meminta saya untuk menjaganya. Situasinya sangat mendesak saat itu. Dia hanya menitipkan ini. Lalu pergi. Saya mencarinya bertahun-tahun ini untuk mengembalikannya padanya. Lalu terjadilah ini. Jadi, ini semua salah paham. Ya, salah paham. Karena ini salah paham, saya minta maaf atas kesalahpahaman ini. Syukurlah sudah jelas. Karena sudah jelas, kami akan segera pergi. Oh, sayang sekali gerabah glasir 3 warna dinasti Tang ini. Sangat disayangkan. Profesor Ada APA? Saya pasti pernah melihatnya di suatu tempat. Pria itu jelas orang penting. Profesor Ada APA? Bukan, aku yakin pernah melihatnya. Dia pasti orang yang sangat penting. Apakah kau yakin pernah melihat pria itu? Tentu saja. Kita kembali sekarang, cari semua foto lama. Mungkin kita bisa cari tahu siapa dia.
Guyanshin. Apa la Jiang un Jinko attaquant? Minta maaf pada ayahku sekarang. APA? Minta maaf? Kau tidak pantas. Kau memfitnah ayahku, menyebutnya pencuri. Bukankah kau harus minta maaf untuk itu? Minta maaf pada petani ini, Permimpela. Kau minggir. Wanita tua, di mana kau menyembunyikan ibuku? Ibumu? Saya Pak? Guman. Jangan main-main dengan di sini. Dia putri Gumen? Sifatnya memang sangat mirip. Hei, aku bertanya pada kau telai? Beginikah caramu biasanya, berbicara pada orang yang lebih tua? Apakah ibumu tidak mengajarimu sopan santun? Apa yang kulakukan bukan urusanmu, dasar petani. Katakan, di mana ibuku? Ayah, jangan hiraukan dia. Ayo masuk. Apa, memanggil bantuan sekre? Mari kita lihat sejauh mana petani sepertimu bisa mempertahankan sandiwara ini. Jangan pergi. Siapa bilang kau boleh pergi? Kembali ke sini. Ibu. Halo, ibu? Saya dibuli dua petani. Detenkan orang dan bantu saya beri mereka pelajaran. Diam. Apa kau tahu masalah apa yang kau sebabkan? Aku hanya memecahkan antik jelek. Masalah besar? Masalah besar? Minta maaf sekarang juga sekarang. Mohon pengampunan mereka. Kenapa? Tidak ada kenapa. Lakukan perintahku. Atau kuanggap kau bukan aku. Kau ingin aku minta maaf pada dua petani itu? Ibu, kau gila? Sudah kubilang, kalau tidak minta maaf, jangan pulang. Hello? Ibu? Nona Sterling, mungkin Anda sebaiknya minta maaf. Bagaimanapun, Anda yang salah duluan. Pembawa acara kecil sepertimu, siapa kau bisa bicara? Apa hakmu menggurui aku? Tunggu. Apa yang kau pegang? Perlihatkan. Apa yang ayahku pegang bukan urusanmu. Tidak mau menunjukkan, ya? Aku ingin tahu, hal licik apa? Kupikir ada sesuatu di tas itu, yang disembunyikan, sesuatu yang ilegal. Guyanshin, jangan memprovokasi. APA, kalian berdua mau memukulku? Ayo, pukul aku di sini. Tapi jika aku sedikit saja terluka hari ini, kalian berdua harus berpikir dua kali. Apakah kalian sanggup menanggung akibat? Semuanya, tolong tenang. Ayah. Bagaimana bisa nona muda ini bersikap kurang ajar di usia semuda ini? Bagaimana ibumu membesarkanmu? Wanita tua, katakan itu lagi. Akan kekabik-kabik kau. Oh, aku tidak akan merendahkan diri berdebat dengan junior seperti Yun. Ada urusan yang harus kuselesaikan. Aku harus keluar. Tidak ada waktu. Ayah. Siapa yang menyuruhmu pergi? Dasar wanita tua. Tunggu saja. Tolong istirahat sebentar. Akan kukuatkan Aye. Hei, ada sesuatu yang terjadi. Ada yang terjadi. Xieyun, pasukan kita di luar baru saja melaporkan bahwa ayahmu baru saja dan masuk ke mobil wanita asing. Tidak mungkin. Ayahku tidak akan pernah masuk ke mobil wanita lain. Lihat, sudah kubilang petani ini tidak baik. Ayahmu pasti terburu-buru untuk bertemu dengan pelacur. Tidak mungkin. Ayahku tidak akan pernah melakukan itu. Aku hanya menyatakan fakta. Ayahmu sangat terburu-buru tadi. Dia mungkin tidak membawa cukup uang. Guyanshin, kau telah memfitnah ayahku berulang kali. Cukup sudah denganmu. Xieyun, jangan gegabah. Ayo, pukul aku. Baiklah, mari kita tenang dan bicara. Noneku, APA yang Anda katakan agak berlebihan. APA, apakah kamu marah karena aku menyentuh titik sensitifmu? Kulihat kau, sama seperti ayahmu yang petani. Satu darah. Baiklah, apa kebenaran sebenarnya? Kita ikuti mereka dan lihat. Bukankah kita akan tahu? Baiklah, ayo pergi sekarang. Untuk membersihkan nama ayahku. Untuk bertemu pelacur. Ayahmu datang ke tempat semewah ini, orang tua ini tahu cara menghabiskan uang. Aku bertanya-tanya mengapa keluargamu miskin. Ternyata semua uang dihabiskan di sini. Baiklah.
Aku percaya ayah Xie Yun bukan orang seperti itu. Kita tangkap saja ayahnya dan pelacur itu di kamar, dan semuanya akan terungkap. Sepertinya aku melihat mereka pergi ke lantai 30. Wanita tua ini, dia pergi ke lantai yang begitu tinggi. Ayah. Apa sebenarnya yang kau lakukan? Kau tidak akan benar-benar. Bukankah itu Tuan Muda? Apa yang dilakukannya di sini? Aneh, di Hotel Dragones Roar. Lantai 30 hanya punya satu. Suite kepresidenan yang berharga 1 juta semalam. Siapa sebenarnya ayah Xie Yun? Cepat, jangan biarkan mereka kabur. Sial, aku tidak bisa membiarkan Tuan Muda menangkap ketua. Ketua, silakan masuk. Halo, Ketua. Ketua, setelah perjanjian transfer saham berlaku, semua aset Anda akan ditransfer ke Tuan Muda. Baiklah. Yun masih muda, ke depannya. Dia akan membutuhkan dukungan Anda. Jangan khawatir, Ketua. Kami pasti akan membantu Tuan Muda mengelola Obsidian Holdings dengan baik. Saya perlu memberitahu Sekretaris Finch sekarang. APA. Dimengerti. Ketua, Tuan Muda ada di sini. Cepat, kita tidak boleh biarkan dia tahu. Orang desa, keluar. Killiar. Ayah. Ayah. Yun, apa yang kamu lakukan di sini? Ayah. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa lagi yang bisa kulakukan? Bekerja, tentu saja. Pulanglah sekarang. Aku masih punya urusan. Bekerja? Aku di sini hari ini untuk mengungkap sifat asli burukmu. Bayarkan semua orang melihat bagaimana kamu sebenarnya bekerja, Minger. Bukankah kalian berdua di sini berselingkuh diam-diam? Gadis kurang ajar. Usiamu belum tua, tapi pikiranmu begitu kotor. Selingkuh apa? Saya di sini untuk pekerjaan kebersihan paruh waktu. Pekerjaan kebersihan paruh waktu? Ya Yun, apakah kamu salah paham sesuatu? Apa yang terjadi? Siapa semua orang ini? Maafkan saya, bos. Ini anak saya. Saya akan membuat mereka pergi sekarang juga. Maafkan saya, ayah. Kami pergi sekarang. Tidak, tunggu. Pasti ada yang salah di sini. Anda pasti tahu kami akan datang dan telah bersiap sebelum... Diam kau, biadab kasar. Apakah ini tempatmu berulah semaumu, Killiar? Siapa kau pikir dirimu? Berani-beraninya kau menggurui saya? Apa kau tahu siapa ibuku? Ibuku wanita terkaya di Northern World. Oh, siapa ini? Jadi, kau Putri Gumet. Jadi kau kenal ibuku? Saat aku mengenal ibumu, kau masih memakai popok. Kau biadab kasar. Bahkan ibumu takkan berani bicara padaku, Gao Xifeng, sekasar ini. Kau Gao Shifeng, Tetua Obsidian Holdings? Gao Xifeng, dia itu. Tetua Utama Obsidian Holdings. Maaf, ini semua kesalahpahaman. Aku akan pergi sekarang. Hei, Yun, pulanglah sekarang. Aku harus kembali bekerja. Ayah, saya pamit kalau begitu. Beritahu Gumen bahwa upacara kedewasaan besok dia tak perlu hadir. Hei, Nonagu, mau kemana? Acaranya belum selesai. Akara sampai makam APA ini, kau mencoba mempermalukanku, aku tidak akan syuting lagi. Halo? Tuan Xia, jas yang Anda pesan sudah tiba. Saya akan segera mengambilnya. Xie Yun, apa yang membuatmu begitu senang? Jas yang kupesan untuk ayahku sudah jadi. Lucu sekali. Orang miskin memesan jas custom? Kau pikir memakai mahkota pada badut menjadikannya raja?
Apa kau tidak punya sopan santun? Apa urusanmu jika dia memesan jas? Bukankah kau akan pergi kalau budgetu perjala? Sayang sekali. Aku berubah pikiran. Aku ingin melihat jas seperti apa yang orang desa ini pesen. Mari kita lihat tampilannya. Xieyun, membuat jas ini, apakah ada makna khusus? Besok, upacara dewasa saya. Ayahku tidak punya jas yang layak. Aku gunakan uang saku untuk memesankan jas untuknya. Aku ingin membuatnya bahagia. Kebetulan sekali, besok juga upacara dewasa untuk putra ketua Obsidian Holdings, Mengkingka. Anak yang berbakti sekali. Xieyun benar-benar anak berbakti. Penonton sekalian, mari kita lihat bersama sekarang. Jas yang dipesan Xieyun untuk ayahnya. Jas pesanan khusus. Mari kita saksikan bersama. Ikatan mendalam antara ayah dan anak ini. Selamat datang. Halo. Saya di sini untuk mengambil jas pesanan khusus saya. Anda, Tuan Xie? Ya, benar. Baiklah, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera mengambilnya. Bagus sekali. Ayah saya pasti akan menyukainya. Saya kira ini barang bermerek. Sampah ini perlu dibuat khusus? Bukankah ini barang yang biasa ditemukan di kios pinggir jalan? Berani-beraninya kau bicara begitu? Apapun yang terjadi, ini adalah niat tulus Xieyun. Berapa nilai ketulusan orang desa? Kau tak bisa diubah. Jangan hiraukan dia. Selama bertahun-tahun ini, uang saku yang diberikan ayah tidak pernah kuhabiskan. Semua agar di upacara dewasa saya, aku bisa membelikannya hadiah. Gunakan kartu ini. Mohon tunggu sebentar. Manajer toko, bisakah Anda ke sini sebentar? Dia tidak mungkin kehabisan uang, kan? Malu sekali. Manajer toko, lihat. Tamu terhormat. Selamat datang, tamu terhormat. Saya manajer toko. Beri tahu kami jika Anda perlu sesuatu. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Apakah Anda bercanda? Dia hanya orang udik. Perlukah membuat keributan seperti itu? Kalian semua sudah gila? Ini, kartu tuan ini, ada 10 miliar di dalamnya. Dia adalah VIP kami. Siapapun yang menyinggungnya, menyinggung seluruh merek kami. 10 miliar? Apakah itu uang monopoli? Hahaha. 10 miliar? Apakah Anda salah? Uang di kartu ini, hanyalah uang saku yang biasanya ayah saya berikan kepada saya. Tidak, Tuan. Mesin kami baru saja diganti. Benar-benar ada 10 miliar di kartu itu. Sekarang saya mengerti. Saya tahu persis apa yang terjadi. Ayana pasti sedang mencuci uang untuk seseorang. Pencucian uang. Biar saya katakan. Kalian semua tidak boleh menyentuh uang ini. Jika tidak, kalian semua akan menjadi kaki tangan. Omong kosong. Ayah saya tidak akan melakukan sesuatu yang ilegal. Saya lelah mendengarkan alasanmu. Katakan itu pada polisi. Hei, tunggu sebentar. Mengapa kita tidak meminta Tuan Mars klarifikasi? Mungkin hanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Ayahnya hanya orang udik. Bagaimana dia bisa punya begitu banyak uang? Baiklah, Anda ingin buktikan? Kebetulan saya kenal manajer Bank Ocean Reach. Saya akan segera meneleponnya. Halo, manajer bank? Bisa tolong periksa untuk saya sekarang? Riwayat transaksi besar di kartu Bank Xieyun dan konfirmasikan apakah itu legal? Tuan Xie, pembaruan sistem bank kami menyebabkan kesalahan dalam pertanyaan saldo Anda. Itulah mengapa kesalahpahaman ini terjadi. Kami membiarkan Anda menderita ketidakadilan. Sebagai permintaan maaf, bank kami bersedia menawarkan 1 juta sebagai kompensasi kecil. Tolong terima itu. Oh, tidak. Manajer bank. Bagaimana saya bisa menerima uang Anda? Ini karena kesalahan kami. Kesalahpahaman ini terjadi. Tolong, saya harus bersikeras. Baiklah kalau begitu. Terima kasih, manajer bank. Nasib sial sekali. CIH. Ayah. Ayah. Apa yang kau lakukan di sini? Yun, apa yang kau lakukan di sini?
Ayah, bukankah kau bekerja paruh waktu di hotel? Apa yang kau lakukan di sini? Ayah, Kartuku memiliki saldo 10 miliar ekstra. Apa yang terjadi? Yun, dengarkan aku dulu. Ayah akan memberitahumu yang sebenarnya. Yun, aku takut jika kau tahu tentang situasi keluarga kita. Kau akan menjadi anak kaya yang manja. Aku tidak punya pilihan selain mengambil jalan terakhir ini. Tolong jangan salahkan aku, nah. Ini nyata. Sungguh? Tuan Muda Yon, kau tidak salah. Ini nyata. Akta Peralihan Ikitas Obsidian Holdings. Ayah juga telah mengatur 2 lamaran pernikahan untukmu. Satu dengan keluarga Gu, terkaya di Northern World. Yang lainnya dengan keluarga Su, terkaya di Southern Sky. Keduanya akan hadir di upacara dewasa Anda. Pada saat itu, kau bisa memutuskan dengan siapa kau ingin bertunangan. Ayah. Kebahagiaan ini datang begitu tiba-tiba. Besok adalah Putra Quechua Obsidian Holdings, upacara dewasa. Clara, kau harus pilih gaun terindah. Jika kau bisa memikat anak itu, keluarga Gu kita akan berjaya. Putrimu cantik sekali, pasti tidak akan jadi masalah. Tapi jangan lengah, keluarga terkaya di pesisir selatan juga mengincar pernikahan ini. Gadis itu juga lumayan. Oh, begitu. Kau sirwet sekali. Besok aku akhirnya bertemu pacarku. Aku begitu cantik, pasti akan membuatnya terpesona. Ibu. Luna, Ayo. Ada apa, Bu? Best, Putra Quechua Obsidian Holdings, upacara dewasa. Menurutmu hadiah yang kusiapkan agak kurang? Ini masih kurang? Kau hampir saja menyerahkan putri kesayanganmu. Kau benar. Kau adalah hadiah terbaik ibu. Bu, maksud ibu apa? Ya, sebenarnya, ibu sudah mengatur pertunangan dengan putra orang terkaya. Jadilah lebih proaktif besok. Dan pikir dia ya, apakah dia akan menyukaiku? Apa yang kau pikirkan? Putriku sangat cantik. Jika dia tak menyukaimu, dia pasti buta. Su Yaoyao. Kamu berani sekali datang. Sebaiknya jangan permalukan dirimu. Hari ini yang bernenggan dengan putra ketua hanyalah aku. Benarkah? Mungkin tidak. Dasar gadis kurang ajar. Xie Yun. Bagaimana bisa orang udik sepertimu menyelinap masak? Tempat seperti ini, apakah pantas untuk orang malang sepertimu? Bukankah kau juga di sini? Apa kau pikir bisa menandingiku? Hari ini adalah upacara dewasa. Pueris Obsidian Holdings. Aku tak peduli bagaimana kau masuk. Cepat keluar dari sini. Aku juga ingin pergi. Tapi jika aku pergi, upacara dewasa ini mungkin takkan terjadi. Bicara besar sekali. Siapa kau pikir dirimu? Pueris Obsidian Holdings? Dan kau bilang jika kau pergi, upacara dewasa ini takkan terjadi? Benar sekali. Acula Pewari Obsidian Holdings. Kau. Aku takkan membiarkanmu menghina pacarku seperti itu. Kau, Ayo, orang malang ini berani memukulku. Patahkan kakinya. Kau lihat siapa yang berani. Hari ini adalah hari ketua baru. Obsidian Holdings menjabat. Jika ada yang bikin gaduh di sini, aku, Gao Xifeng, takkan mengampuninya. Bukan aku, tapi dia yang membuat masalah di sini. Aku baru saja akan menyuruh seseorang mengajarinya. Aku menghadiri upacara dewasaku sendiri. Bagaimana itu membuatku pembuat onar? Masih berakting walau di ambang kematian. Ayo, usir dia dengan tongkat. Diam, dasar bodoh kurang ajar, tak punya sopan santun. Perji. Gao Xifeng dari Obsidian Holdings. Menyapa Tuan Mars. Tuan Gao. Kau adalah senior saya. Tuan Yuda? Xie Yun? Pasti ada kekeliruan. Aku mengenalnya. Dia hanyalah orang udik tak berdaya.
Kalian pasti keliru semua. Apa yang kau tunggu? Usir wanita yang mengacaukan acara ini. Sekarang. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Kau pasti keliru. Dia hanyalah orang udik. Aku mengenalnya. Ibu. Diam. Tidakkah kau sudah cukup mempermalukan diri? Tuan Gao, Tuan Yun, mohon maaf sebesar-besarnya. Putriku tidak tahu sopan santun. Dia menyinggung Tuan Yun. Saya akan membawanya pergi. Saya akan mendisiplinkannya dengan tegas saat pulang. Nayeonyeku. Apa yang terjadi hari ini? Bukan sekadar soal ketidaktahuan atau ketersinggungan. Diamant Gina Ayaku. Dan menghancurkan artefak tak ternilai. Untuk perbuatan ini, harus ada penjelasan. Bukan, setelah upacara kedewasaan selesai, saya akan menangani masalah ini secara pribadi. Sekarang, saya minta Anda pergi. User Miraka. Tuan Muda, silakan. Yun, apa kau siap? Hari ini, kau akan menjadi nahoda resmi dari Obsidian Holdings. Ayah, aku siap. Nama. Mangenet Uruzan Keluarga Sterling. Tanggung jawab yang harus dipikul. Adapun harta karun nasional, hukum akan menanganinya. Badan Pelestarian Warisan Budaya akan menindaklanjutinya. Adapun gunman, dia gagal sebagai orang tua. Gangguan berulang-ulang darinya. Juga harus ada harganya. Tuan Muda, para tamu telah tiba. Media juga sudah siap. Upacara pelantikan dan dewasa Anda akan segera dimulai. Tuan Yun, ini draft pidato Anda. Tidak perlu. Aku ingin bicara dari hati. Hadirin sekalian, selanjutnya, mari kita berikan tepuk tangan paling meriah untuk menyambut ketua terbaru dari Obsidian Holdings, Bapak Xie Yun. Terima kasih, tamu terhormat. Hari ini adalah upacara dewasa saya sebagai Eden Mars. Dan juga hari saya secara resmi mengambil alih beban berat dari pundak ayah saya. Berdiri di sini hari ini, saya merasa sangat terharu. Pertama. Seya Jean Berterima Kasih kepada ayah saya. Bapak 11 Zeng Yuan. Terima kasih atas 18 tahun cinta yang mendalam dan metode unik dalam membesarkan saya. Anda membuat saya mengerti bahwa kekayaan sejati bukan sekadar angka di rekening bank, melainkan kualitas seperti rajin, baik hati, dan berintegritas. Juga, saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengklarifikasi sesuatu. Mangenet Artefact Keluarga saya. Memang merupakan bagian dari aset Obsidian Holdings. Kekhawatiran Profesor Wang. Juga didasari rasa tanggung jawab terhadap harta nasional kita. Pada poin ini kami mengerti. Untuk gerabah glasir 3 warna dinasti Tang yang pecah, Obsidian Holdings pasti akan menempuh jalur hukum terhadap mereka yang bertanggung jawab. Terakir. Mengenai lamaran pernikahan yang menjadi perhatian publik di era kebebasan ini, pernikahan saya sebagai Xie Yun semata-mata tentang pilihan dan perasaan pribadi saya. Setiap aliansi yang diusulkan berdasarkan pertukaran kepentingan transaksional bukanlah yang saya inginkan. Bukan juga maksud akhir ayah saya. Terima kasih semuanya. Tuan Xie, mohon tunggu. Aku akhirnya ingat Anda. Anda lihat, ini dulu, di sebuah acara kolektor internasional, Mariah. Pada saat itu, Anda masih cukup muda. Sikap Anda sedikit berbeda sekarang. TAPI, semangat di mata Anda. Jelas itu Anda. Hahaha, beberapa hari yang lalu, saya sedikit lancang. Saya mohon maaf kepada Anda berdua. Oh. Profesor Wang, Anda terlalu baik. Anda berdedikasi, melestarikan warisan kami. Kesalahan apa yang ada dalam hal itu? Berbicara tentang itu di konferensi pertukaran itu dulu. Saya sangat terkesan dengan pengetahuan luas Anda. Hahaha. Keramik glasir 3 warna dinasti Tang rusak beberapa hari lalu. Tapi yakinlah, tim saya akan berusaha semaksimal mungkin memulihkannya.
Sangat berterima kasih. Dan juga, barang antik yang Anda kumpulkan itu. Saya ingin tahu, apakah perusahaan Anda yang terhormat tertarik untuk membentuk kolaborasi mendalam dengan Museum Nasional Agung Dengan begitu, kehebatan harta karun ini dapat benar-benar bersinar di dunia. Ini persis keinginan saya. Dan ayah saya. Membiarkan lebih banyak orang memahami warisan timur kita adalah Obsidian Holdings. Tanggung jawab yang tak terhindarkan. Professeur Wang, mange d'éditer le Kerjasama spécifique. Sekretaris Finch akan membahasnya dengan Anda nanti. Kami sepenuhnya mendukung ini. Baiklah, kalau begitu, terima kasih banyak. Ketua Xie. Hasil voting langsung sudah keluar. Meskipun ada banyak rintangan selama acara, Anda memenangkan popularitas tertinggi dengan keunggulan mutlak. Menurut peraturan, Anda akan menerima beasiswa 1 juta dan kontrak kerja dengan Obsidian Holdings. Tentu saja, kontrak kerja untuk Anda. Terima kasih atas dukungan Anda semua. Beasiswa ini sangat berarti bagi saya. Seiya Tela memutuskan untuk mendonasikan dana beasiswa ini ke daerah miskin seperti desa Hearthstone, tempat saya pernah tinggal. Terima kasih semuanya. Bagus. Tuan Yun, saya punya beberapa hal untuk dilaporkan kepada Anda. Pertama, mengenai 3 warna glasir gerabah dinasti Tang. Profesor Wang Yanming dan timnya telah memulai pekerjaan restorasi artefak budaya. Dia menyatakan akan melakukan yang terbaik. Pihak berwenang juga telah secara resmi mengajukan kasus. Gu Yanxin terlibat dalam perusakan warisan budaya. Kasus ini sedang dalam penyelidikan. Gu Men sedang kalang kabut. Namun, dengan bukti yang tak terbantahkan, situasinya sangat tidak menguntungkan baginya. Ini perbuatannya sendiri. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Kedua, proyek utama Gu Men tiba-tiba menghadapi divestasi atau tinjauan darurat dari Obsidian Holdings. Rantai modal mereka diambang kehancuran. Posisi wanita terkaya di Northern World genting. Lanjutkan kerjasama sesuai rencana. Tangani urusan keluarga Gu sesuai hukum. Kami tidak ikut campur dalam peradilan. Namun, respons komersial diperlukan. Tolong minta pengacara terbaik mengajukan gugatan perdata untuk restitusi. Kita Aru Memulican, Kerugian Perlindingan, Warisan Budaya, dan Filantropi. Perji. Ingatlah, kekayaan yang diberikan kepada kita bukan hanya untuk dinikmati. Ini juga tanggung jawab. Saya mengerti, Ayah. Selamat, Ketua Yun. Bagaimana perasaan Anda? Cukup banyak tekanan. Tapi, tidak apa-apa. Terima kasih sudah membela saya di acara ini. Saya hanya tidak tahan dengan Clara Sterling, dan Anda benar-benar memiliki aura yang unik. Sekarang setelah saya pikirkan, mungkin itulah pengaruh mendalam dari bimbingan Tuan Xie. Yao Yao. Apayong Seya Katakan di Upakarado Azaseya. Maksud Seya Singgu. Saya harap kita bisa mulai sebagai teman akur baik. Dan tidak terpengaruh oleh faktor luar. Jad, apakah Anda bersedia? Tentu saja. Namun, menjadi teman saya, mungkin datang dengan lebih banyak tekanan. Anda tahu, saya cukup tegas. Saya tidak bisa meminta lebih. Dengan Anda, siswa brilian, mengawasi saya. Saya tidak bisa malas.